Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, bukakan hati kami agar selalu dapat berbaik sangka kepadamu dari apapun yang kau takdirkan untuk kami. Bimbing kami agar dapat menyempurnakan kewajiban kami di jalanmu, dan lindungi kami dari perbuatan apapun yang menjauhkan darimu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barang siapa yang ingin sekolahnya meningkat sehingga bergelar yang amat tinggi, maka dipastikan kita harus siap dengan rangkaian ujian tiap semester, tiap tahun. Selain membutuhkan waktu, tenaga, pengorbanan, karena makin tinggi kedudukan, rangkaian ujiannya makin banyak, makin sulit, tapi hasilnya pun makin tinggi derajatnya. Persis dalam hidup pun kita akan mengarungi rangkaian kejadian yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, sebagai sarana peningkatan kemuliaan diri kita. Jikalau kita tidak menyukai ujian ada, berarti kita harus siap dengan kedudukan yang amat rendah. Jikalau kita tidak suka menghadapi ujian, maka perasaan itu tidak menyelesaikan masalah. Karena hidup ini memang perpindahan dari satu masalah ke masalah lainnya. Dan siapapun pasti memiliki masalah, bukan hanya kita. Oleh karena itulah keterampilan kita menyikapi masalah, menyikapi ujian, itulah yang harus kita miliki, dan itulah yang membuat kita bisa menikmati hidup ini. Kita simak ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hal ini. Silakan Ustaz. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 151, 155, 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya milik Allah dan segala urusan kembali kepadanya. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Ahli hikmah berkata, la tatarqab furugal aghyari fa inna dhalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. Jangan menantikan selesai habisnya perintang-perintang untuk lebih mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab yang demikian itu akan memutuskan engkau dari kewajiban menunaikan hak terhadap apa yang Allah telah mendudukan engkau di dalamnya. Sebab yang demikian itu memutuskan kewaspadaanmu terhadap kewajibanmu. Saudaraku
Berarti rangkaian kejadian yang secara dohir kadang tampak tidak menyenangkan, menakutkan, menegangkan, kekurangan harta, buah-buahan atau jiwa sekalipun, ternyata di balik ini Allah menyediakan wabasyirit sabirin, dan gembirakanlah orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang dengan gigih penuh keyakinan ditimpa apapun, dia berkata, kami adalah milik Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Dan mereka itulah yang mendapatkan keberkahan, rahmat dari Allah dan tuntunan dalam hidupnya. Oleh karena itu, rangkaian kejadian yang menjadi musibah bisa menjadi sarana kebahagiaan, sarana kemuliaan, sarana bimbingan Allah, seandainya kita sikapi dengan penuh keyakinan semua milik Allah, segala kembali kepada Allah. Adalah mimpi hidup tanpa masalah. Tidak mungkin. Dari mulai bangun sampai tidur, itu pasti banyak hal yang menjadi masalah. Karena masalah itulah yang membuat kita punya nilai tambah. Dan bukan hanya kita yang bermasalah. Kita kadang merasa kitalah yang paling menderita, kitalah yang paling sulit. Padahal setiap orang oleh Allah ditebarkan masalah dalam kondisi yang sesuai dengan ujian Allah bagi masing-masing. Bagaimana, apakah memang masalah itu bertubi-tubi? Ada yang bermasalah tidak sadar dirinya bermasalah, itu lebih bahaya lagi. Kesadaran kita menghadapi masalah merupakan nikmat dari Allah. Surat Al-Baqarah yang terakhir, silakan Ustaz bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Tuh, jelas sekali bahwa semuanya diukur. Karena Allah yang menciptakan kita, jadi dia yang paling tahu keadaan kita. Guru SD memberi ujian kepada SD, pasti pelajaran SD menjadi tidak normal dan tidak adil. Guru SD memberi pelajaran SMA. Itu pengetahuan guru terhadap muridnya yang terbatas. Bagaimana mungkin Allah yang maha adil, maha bijaksana, yang menciptakan kita, yang tahu persis keadaan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Karena dia yang mendesain, dia yang tahu kebutuhan, dia yang setiap saat mengurus diri kita. Lalu kenapa ujian menjadi berat? Persis seperti kita sekolah, ada ulangan yang membuat stres, berat. Tapi dengan ulangan yang sama, ada yang nilainya A semua. Nilai 10, ada yang merah, 5, ada yang 4. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya, orang yang nilainya baik, dia rajin belajar dan rajin berlatih. Yang membuat ujian hidup kita menjadi berat, karena kita kurang ilmunya menghadapi ujian ini. Dan jarang berlatih menyikapi tahapan-tahapan ujian menjadi bekal kemampuan kita. Kita sering menghadapi ujian dalam hidup, tapi tidak menjadi sarana latihan. Kita sering terhina, dihina orang, dan tidak dijadikan latihan. Kita sering sakit, tapi tidak dijadikan latihan. Pada rangkaian kejadian yang kita alami harusnya menjadi latihan. Oleh karena itu,
orang yang berat menghadapi ujian hidup kalau kurang ilmu dan kurang riyadhah. Karena ujiannya adalah sudah diukur, hanya kita tidak belajar sungguh-sungguh, tidak berlatih, akibatnya berat. Persis ketika kita sekolah dulu, takut kita menghadapi ulangan kalau kurang belajar dan kurang berlatih. Beda teman-teman kita yang jadi bintang kelas, ujian senyum-senyum saja, karena dia sistematis belajar, sistematis berlatih. Jadi sabar itu bukan pasif, sabar itu bukan pasrah. Sabar adalah kegigihan mengendalikan diri untuk bertindak sesuai dengan yang disukai Allah. Itu sabar. Kalau kita ditempeleng terus sabar, berarti kita membuat orang lain zalim. Jadi kesabaran itu tidak ada batasnya, karena perintah Allah juga begitu luas. Nah, ibu yang mengurus anak harus siap. Anak beda dengan ibu. Kalau ibu itu ibu-ibu, kalau anak itu anak ibu. Kita harus siap menerima kenyataan. Ilmunya masih sedikit, pengalaman anak masih sedikit, wawasannya masih sempit. Bagaimana mungkin ibu harus emosional kepada anak? Kamu ini harus ngerti tahu, kata anak. Lah ya mama yang harus ngerti, kami kan anak-anak. Banyak orang tua yang tidak sabar karena tidak melihat anak sebagai titipan Allah. Anak merasa dalam kekuasaannya, mukul, mencubit, tapi kalau sadar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini titipan Allah. Piring pecah membuat kita kecewa, merasa rugi, pada piring titipan Allah. Allah membagikan rezeki dengan para pedagang piring. Sakit gigi milik Allah, adalah ladang amal bagi para dokter gigi, ladang rezeki bagi apotek. Kenapa kita harus ruwet? Jangan gigi sakit, hati sakit. Piring pecah, mulut pecah. Barang rusak, iman rusak. Untuk apa? Semua inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Marilah ibu, bapak, kita nikmati hidup ini dengan persiapan. Persis seperti orang yang sekolah. Kita akan arungi hidup yang mampir di dunia ini, tahapan demi tahapan, ujian demi ujian, yang sudah diukur oleh Allah. Dengan masalah kita nambah ilmu, dengan masalah kita nambah pengalaman, dengan masalah kita nambah pahala, dengan masalah kita nambah matang dan dewasa, dengan masalah kita makin dekat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan mau menantang masalah, tapi kita harus terampil menghadapi kenyataan bahwa hidup adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah lainnya, yang semuanya sudah diukur dengan sangat cermat oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang, baik perintah agama maupun ujian, kecuali semua sudah diukur oleh Allah dengan maha adil, dan semua akan kembali kepada dirinya. La ma katabat wa alaiha ma katasabat. Kebaikan kembali kepada kita, keburukan kita dalam menyikapi kembali kepada kita. Bukan masalah yang menjadi masalah, tapi sikap kita terhadap masalah, itulah yang menjadi masalah kita semua. Para pemirsa yang budiman, ingat, kuncinya adalah kesadaran bahwa hidup adalah perpindahan satu persoalan ke masalah yang lain sebagai bagian janji Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
Oleh karena itu, sedia payung sebelum hujan menyebabkan hujan tidak hujan, tetap kita siap. Ada sebuah ayat lain dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Ustaz silakan. Wala nabluwakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Berarti kita harus sangat siap seperti pergiliran siang dan malam. Tapi kita tidak panik menghadapi malam, karena kita sudah tahu kita menghadapi malam, dan kita sudah punya program beristirahat, berkumpul dengan keluarga. Menjelang pagi kita pun tidak panik menghadapi siang, karena kita tahu ilmu menghadapi siang. Mencari nafkah, mencari ilmu. Sama, sepatutnya kita sangat siap dengan ujian kelapangan, dengan ujian kesempitan, dengan ujian pujian, dengan ujian cacian, dengan ujian sehat, ujian sakit, dengan ujian gembira, sedih, lapang, sempit. Ini bergilir. Tidak ada yang aneh. Semua dari zaman dulu ada peradaban manusia. Sampai nanti penghuni terakhir di dunia ini yaumul qiyamah. Sama, tidak ada yang aneh. Yang aneh itu hanya satu, yaitu orang yang tidak pernah belajar dan tidak berlatih menghadapi hidup ini. Oleh karena itu, marilah kita nikmati episode hidup ini dengan satu kekuatan, wa ilaina turja'un, dan kepada Allah lah kita kembali. Jadi orang yang akan menikmati adalah orang yang yakin, ya Allah, diri kami milik-Mu. Setiap ujian yang menimpa adalah dengan izin-Mu. Dan hanya Engkaulah yang kuasa melapangkan segala kesempitan, memberi dari segala kefakiran, membahagiakan dari segala kegundahan. Engkau yang kuasa mengangkat dari segala penghinaan dan cacian. Hanya Engkau, tiada selain Engkau. Karena Engkaulah yang menggenggam diri ini, menggenggam setiap jalan. Kekuatan keyakinan itulah yang akan membuat lebih ringan menghadapi apapun ujian yang menimpa kita. Itulah yang dijanjikan oleh Allah, wa basyiris sabirin, dan gembirakan orang-orang yang sabar, yang hatinya yakin semua milik Allah dan gigih ikhtiar di jalan yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang Maha Agung, tiada Tuhan selain Engkau yang menggenggam diri-diri kami. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari cobaan yang tiada sanggup kami memikulnya. Jangan timpakan kepada kami ujian, musibah yang tiada sanggup kami menjalaninya. Bimbing kami ya Rabb, agar setiap ujian yang Engkau berikan membuat kami semakin dekat denganmu, semakin merasakan pertolonganmu, semakin takjub dengan keagunganmu. Jadikan ya Allah setiap nikmat yang Engkau karuniakan membuat hati kami semakin berbahagia terhadapmu, semakin bersyukur dan semakin dekat denganmu. Duhai Allah, kami berlindung kepadamu dari segala penyakit yang buruk. Kami berlindung kepadamu dari segala kefakiran. Kami berlindung kepadamu dari kebodohan. Kami berlindung kepadamu dari kezaliman makhluk-makhlukmu. Kami berlindung kepadamu dari nafsu yang menjerumuskan. Tolonglah ya Allah, jangan biarkan kami salah menyikapi ujian darimu. Engkaulah tumpuan segala harapan, Engkaulah tempat kembalinya segala tujuan.
Engkaulah segala-galanya bagi kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu